Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sri Sarwi Abdaliatana dengan NIM akhir 116. Saya Muhammad An'im Salahuddin dengan NIM 045. Saya Alia Nurul Wahidah dengan NIM akhir 100. Saya Dilana Sewati dengan NIM akhir 127. Saya Rehan Aditya Herullo dengan NIM akhir 131. Saya Ananda Delia Sofiana dengan NIM akhir 134. Saya Mazaya Putih Nuriza dengan NIM 041. Kami dari kelompok C1, mata kuliah Kewarganegaraan dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Selamat menyaksikan. All Eyes on Papua. All Eyes on Papua. All Eyes on Papua. All Eyes on Papua meluas di media sosial. All Eyes on Papua. Semua mata tertuju pada Papua. Saja kan sangat buruk ya, mengingat Papua itu kaya sekali akan sumber daya, tapi pemerintah lalai dalam menjaga masyarakatnya begitu, sehingga para petinggi malah mementingkan investor yang ingin membuat habis hutan yang di sana tanpa mempedulikan masyarakat asli di sana. Ya saya rasa itu kan sebenarnya kan haknya orang situ bagi warga Papua yang masih warga Indonesia. Ya saya rasa itu apa ya? Ya betul itu mas, itu juga melanggar haknya mereka juga dalam maksud itu kayak hutan itu kan harusnya kan dikelola biar apa ya, buat penghasilan mereka. Sementara kalau sawit itu kan nggak mesti apa ya, pendapatannya kan nggak mesti balik orang Papuanya lagi. Jadi saya rasa itu kalau apa ya, nggak penting kan kalau sananya itu juga salah. Tapi kalau lihat ke belakang juga apa yang orang Papua alami sekarang, atau orang Papua yang melakukan juga mempertahankan namanya eksistensinya di Indonesia itu juga menurut saya tuh ya hari ini mereka itu patut disuarakan untuk dipertahankan sih. Kejadian yang besar sadis yang apalagi di mana banyak orang yang terbunuh. Kampanye bertema All Eyes on Papua menggema di media sosial belakangan ini. Selebritas hingga pemengaruh beramai-ramai mengunggah poster yang mendukung perjuangan masyarakat suku Aulyu di Papua Selatan dan suku Mau di Papua Barat Daya yang menolak pembukaan perkebunan kelapa sawit di hutan adat mereka. Isu-isu di Papua berasal dari sejumlah faktor kompleks, termasuk sejarah kolonialisme, ketidaksetaraan ekonomi, konflik separatisme, dan isu hak asasi manusia. Kondisi geografis yang terpencil dan beragamnya budaya di wilayah ini juga turut mempengaruhi dinamika sosial dan politik yang berkembang di Papua. Hutan adat suku Aulyu di selatan Papua, seluas separuh luas Jakarta, terancam dihilangkan menjadi perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Perusahaan sawit itu bernama PT Indo Asiana Lestari atau IAL adalah perusahaan cangkang asal Malaysia, bagian dari proyek lama yang penuh muslihat bernama Proyek Tanah Merah. Proses analisis dampak lingkungan PT IAL menghilangkan suara penolakan dari marga Woro dan marga-marga lain di komunitas suku Aulyu. Wilayah ini merupakan hutan hujan dataran rendah yang masih utuh. Warga hidup sepenuhnya dari hasil alam. Mereka umumnya memancing, berburu, meramu sagu, hingga mencari gaharu, serta menjual gaharu, satu-satunya sumber mata pencaharian mereka. Tak banyak masyarakat adat, korban perampasan lahan di Papua yang menempuh jalur hukum untuk menentang keputusan sepihak dari pemerintah. Mereka menuntut dan memohon majelis hakim berpegang teguh pada prinsip in dubio pro natura yang bermakna jika hakim mengalami keraguan mengenai bukti, maka hakim mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di hutan adat Papua bukan hanya satu permasalahan ataupun isu yang terjadi di bagian lain negara kita, tetapi itu merupakan suatu panggilan agar kita mampu menjawab dengan tindakan bersama-sama. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita bersama-sama menyuarakan keadilan sebagai respon dari isu yang menimpa masyarakat adat di hutan Papua. Melalui media sosial, kita bisa menyebarkan informasi seluas-luasnya serta menggalang dukungan dan juga menyediakan
aksi protes untuk mendesak pemerintah agar sesegera mungkin mengambil tindakan untuk melindungi hak-hak asasi di hutan adat Papua. Sebagai generasi muda juga, kita tentunya sudah sewajarnya untuk selalu bekerja sama dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dari pelanggaran hak asasi yang terjadi ini merupakan satu cerminan bahwa bangsa kita telah gagal sebagai bangsa yang bisa menghargai dan juga melindungi hak-hak warga negaranya serta menghormati keberagaman budaya. Untuk itu, jangan kita hanya menyaksikan saja, tetapi kita harus turut serta bertindak melalui tindakan yang nyata. Berikut merupakan rekomendasi terkait bagaimana cara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang ada di Papua. Yang pertama dengan memproses pelaku pelanggaran HAM yang secara adil dan transparan, termasuk aparat keamanan. Yang kedua yaitu pengakuan dan perlindungan hak untuk masyarakat di Papua. Dan yang ketiga yaitu melakukan dialog yang terbuka antara masyarakat dan pemerintahan untuk menemukan solusi yang berkelanjutan. Di sini sistemnya untuk diskusi, serta tidak ada tindak militer dalam menyelesaikan konflik di Papua. Yang keempat yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, serta memberikan dukungan dan pendampingan kepada masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkait pengelolaan hutan dan lain-lain yang ada di Papua. Baik, selanjutnya saya izin untuk menyimpulkan terkait isu atau topik yang kami angkat pada kali ini. Perampasan hutan adat di Papua merupakan pelanggaran hak asasi yang serius dan merusak kelestarian budaya serta ekosistem alam. Perampasan hutan adat ini memicu ekosida, yakni pemusnahan alam yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Marga-marga di Papua akan kehilangan hak hidupnya dengan rusaknya hutan adat tersebut. Selain itu, apabila alih fungsi hutan adat dilakukan secara besar-besaran baik oleh pemerintah maupun perusahaan untuk kepentingan industri seperti perkebunan kelapa sawit dan penambangan kayu, dampak buruknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Papua, melainkan secara global, di mana hutan Papua menjadi benteng terakhir, satu-satunya hutan tropis yang masih tersisa untuk selamatkan Indonesia dari ancaman krisis iklim. Oleh karena itu, pemerintah tak boleh menutup mata terhadap kerusakan alam di Papua ini, bukan hanya karena masalahnya semakin viral di media sosial, melainkan karena skala dan bahayanya yang sangat besar. Gerakan All Eyes on Papua memainkan peran penting dalam menarik perhatian global terhadap isu ini. Selain itu juga untuk menuntut keadilan dan perlindungan bagi masyarakat adat Papua dan ekosistem hutan yang mereka huni. Gerakan ini seharusnya menjadi panggilan bagi kita semua untuk ikut melindungi hutan serta hak asasi manusia di Papua. Pesan saya, selamatkan hutan adat untuk kesejahteraan masyarakat Papua dan melindungi kelestarian alam di Indonesia. All Eyes on Papua.